Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk UAS jaringan sensor. Berjudul Algoritma Routing WSN Wireless Sensor Network, yaitu beranggotakan saya sendiri, Uswatun Hasanah Awai, dan teman saya Raja Ari Samsudin Bancin, Tengku Anabawi, dan Ryan Hudaya Kianda. Baiklah, di sini saya pertama akan membacakan tentang tujuan dari routing algoritma WSN. Tujuannya ialah 1. Optimal energi, mengurangi konsumsi energi agar masa pakai jaringan lebih lama, yaitu untuk menghemat daya baterai sensor untuk memperpanjang masa hidup jaringan. Karena sensor biasanya memiliki sumber daya terbatas, efisiensi energi atau optimal energi ini adalah prioritas utama. Yang kedua adalah kehandalan data, memastikan data sampai dengan tepat waktu dan akurat. Karena kehandalan data ini memastikan data yang dikirim dari sensor ke stadium basis dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Ketiga adalah skalabilitas, mampu menangani peningkatan jumlah node tanpa menuruni kinerja, ataupun memastikan algoritma routing dapat berfungsi dengan baik, bahkan ketika jaringan tumbuh menjadi sangat besar. Yang keempat ialah kualitas layanan ataupun QoS, memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu seperti latensi rendah atau throughput tinggi. Kualitas layanan ini memastikan bahwa persyaratan tertentu seperti throughput, jitter, dan bandwidth terpenuhi sesuai kebutuhan aplikasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ryan Hudaya Kianda. Fungsi dari algoritma WSN. WSN adalah Wireless Sensor Network. Yang pertama, pemilihan jalur. Memilih jalur terbaik untuk mengirim data dari node sensor ke sink atau ke node tujuan lainnya. Jalur dipilih berdasarkan beberapa kriteria seperti hop, konsumsi energi, dan kekuatan sinyal, dan latensi. Dan kedua, pengelolaan topologi, menjaga struktur jaringan tetap efisien dan adaptif terhadap perubahan. Meskipun terjadi perubahan seperti penambahan atau penghapusan node, memastikan jaringan tetap terhubung dengan baik, menghindari kemacetan dan meminimalkan latensi. Dan ketiga, pengelolaan energi, mengatur penggunaan energi untuk meminimalkan konsumsi daya, memaksimalkan masa pakai baterai dan node sensor dengan mengoptimalkan penggunaan energi operasi jaringan, dan menyeimbangkan beban energi di seluruh jaringan. Dan yang keempat, pengelolaan data, mengelola penyimpanan, pengumpulan, dan pengiriman data secara efisien, memastikan data yang dikumpulkan oleh sensor dapat disampaikan dengan akurat dan efisien ke tujuan. Kehandalan pengiriman data, konsisten data, pengurangan redundansi, dan peningkatan kualitas layanan atau quality of service. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ryan Hudaya Kianda telah membacakan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Raja Ari Samsudin Bancin. Waktu cepat, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang model routing pada WSN saat ini dan tantangannya. Untuk modelnya sendiri, yang pertama ada flat routing. Semua node memiliki peran yang sama. Contoh protokol flooding, sensor protokol for information via negotiation atau SPIN. Yang kedua ada hierarchical routing. Node dibagi menjadi beberapa tingkatan untuk efisiensi energi. Contoh low energy, adaptive, clustering, hierarchy atau LED. Lalu ada threshold sensitive energy efficient sensor network protocol atau TIN. Selanjutnya ada location based routing, menggunakan informasi lokasi untuk routing.
Contoh Geographic Adaptive Fidelity atau GAF. Lalu ada Geographic and Energy Aware Routing atau GEAR. Selanjutnya, untuk tantangannya sendiri, yang pertama ada keterbatasan energi. Baterai yang terbatas mempengaruhi masa hidup jaringan. Jadi untuk tantangan sendiri itu adalah tentang baterai, yang dimana jika tidak ada baterai, maka masa hidup dari WSN ini akan terpengaruhi juga. Selanjutnya ada skalabilitas. Sulit menangani peningkatan jumlah node tanpa mengorbankan kinerja. Jadi semakin banyak kerja dari sebuah WSN itu, maka akan memperberat kinerja tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Dari memori, komputasi, dan bandwidth terbatas. Lalu ada kehandalan data. Menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan ketersediaan data. Lalu yang terakhir ada keterbatasan komunikasi. Jarak komunikasi yang terbatas dan kemungkinan gangguan sinyal. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raja Ari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tengku Anabawi. Dipersilakan. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang protokol routing di WSN. Yang pertama ada protokol flood routing. Flooding, semua NAT menyebarkan data ke semua tetangganya tanpa informasi rute khusus. SPIN, yaitu Sensor Protocol for Information Via Negotiation, menggunakan negosiasi data untuk mengurangi redundansi pengiriman. Yang kedua ada protokol hierarchical routing. Yang pertama ada LES, mengelompokkan node dan memilih kepada cluster untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kedua ada TIN, Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network Protocol, menggunakan ambang batas untuk data sensitif, ideal untuk aplikasi pemantauan yang memerlukan respon cepat. Kemudian yang terakhir ada protokol Location Based Routing. Yang pertama dia ada GAF, yaitu Geographic Adaptive Fidelity, menggunakan informasi lokasi untuk mengurangi konsumsi energi dengan menonaktifkan node yang tidak perlu. Kemudian ada GEAR, Geographic and Energy Aware Routing, menggabungkan informasi lokasi dan energi untuk mengoptimalkan rute. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.